Kita akan lihat Lukas pasal 19 ayat yang ke-29. Saya akan baca. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambak. Perhatikan saudara, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambak yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, pemiliknya ini, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Adik-adik remaja pemuda, perhatikan dengan serius kebenaran ini. Jangan tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Kira-kira setan itu kalau suruh milih untuk menyelesaikan pekerjaannya, ada opa-opa umur 80 dan ada anak muda umur belasan tahun, setan milih yang mana? Ayo cepat jawab, setan milih yang mana? Ya pasti milih yang muda, ngapain milih opa-opa? Oke? Kita lihat kisah. Pada hari-hari terakhir kehidupan Yesus Tuhan kita sebagai manusia di bumi, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ternyata Tuhan Yesus memerlukan sarana. Lagi sekali saya katakan, Tuhan Yesus memerlukan sarana. Dan sarananya gak main-main. Bukan binatang ini, binatang itu, tapi dia pilih keledai. Kenapa dia pilih keledai? Kenapa gak pilih kuda atau pilih unta atau binatang yang lain? Kalau kita belajar biologi, kita akan tahu keledai itu binatang unik. Uniknya adalah dia jalannya tidak akan tegap, dia tidak akan sepenuh hati berjalan kalau tidak pikul beban. Jadi keledai itu tidak lengkap hidupnya kalau nggak diberi beban. Aneh bukan? Kalau binatang yang lain justru menghindari beban, kalau keledai itu tidak. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus pilih keledai. Nah, kata beban itu artinya punya tanggung jawab. Jadi keledai itu binatang yang sangat indah kalau kita pelajari untuk meniru. Kalau kita tiru dalam kehidupan kita, dia selalu punya tanggung jawab. Kalau keledai itu berjalan tanpa tanggung jawab dalam hidupnya, dia akan gontai, dia akan gak stabil. Hebat sekali. Beri tanda Lukas pasal 19, nanti kita kembali ke situ. Ada sebuah ayat yang menarik di kitab Ratapan pasal 3. Nah, kalau kita ingin melihat Indonesia bangkit, karena tema yang saudara pakai adalah Indonesia bangkit, sebetulnya bangsa ini hanya perlu orang yang tidak perlu punya gelar, yang gak perlu punya pengalaman, yang gak perlu punya embel-embel kekayaan atau apa saja. Tapi Indonesia ini akan bangkit kalau ada generasi yang siap bertanggung jawab. Katakan amin. Siap untuk pikul beban. Ayat yang ke-25 saya mulai baca sampai ayat yang ke-28. Yahweh adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahweh. Adalah baik
bagi seorang pria memikul tanggung jawab pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Yahweh membebankannya. Apa saja yang terjadi, kerusakan dan tindakan-tindakan negatif di masyarakat kita, bangsa ini hancur karena ketidakseriusan ini. Kalau kita tidak pernah mendisiplin dan tegas pada diri sendiri, mau jadi apa? Memikul pada masa muda itu serius. Adik-adik, kalian suatu hari akan jadi ayah dan jadi ibu. Nah, untuk berhasil jadi ayah atau jadi ibu, itu justru ditentukan waktu kalian masih usia sekarang. Bisa serius enggak dengan itu? Sungguh bangsa ini sudah hancur. Mengapa ada korupsi? Jawabannya sama. Karena enggak ada orang mau bertanggung jawab. Mau cari enak saja. Saya ulangi tadi kalimat terakhir terputus ketika saya bicara pada kalian. Semua kejadian negatif dan kekacauan di masyarakat kita itu karena orang tidak mau bertanggung jawab. Saya ambil contoh narkoba. Kenapa narkoba laku? Karena orang nggak mau bertanggung jawab. Dia ingin melarikan diri dari fakta hidup. Maka itu dia konsumsi narkoba supaya dia lupa. Lupa apa? Lupa tanggung jawabnya. Betul tidak? Kenapa ada pornografi? Karena orang tidak mau mengikat hidup dalam pernikahan, tapi butuh seks. Maka terjadilah free sex, terjadilah pornografi. Karena nggak mau bertanggung jawab. Karena membentuk keluarga itu perlu tanggung jawab. Memberi nafkah keluarga, itu yang terjadi. Kenapa ada perceraian? Hari-hari ini Indonesia sedang sibuk karena kesehatan dicerai oleh suaminya. Tiap hari berita itu muncul. Saya diskusi tadi siang, telepon berapa orang sama. Karena seorang suami gak mau bertanggung jawab, dia mau cari enaknya. Daripada ngurus istri gak bisa diurus, ceraikan aja, cari yang lain. Padahal semua teman artis itu menyayangkan. Mereka itu pasangan cukup harmonis, semuanya terkejut. Karena gak mau bertanggung jawab, gak mau repot. Orang yang tidak mau bertanggung jawab itu artinya nggak mau repot. Kerjaan belum selesai karena berat ditinggal, ganti kerjaan yang lain. Nah, saudara-saudara perhatikan, mengapa Tuhan Yesus cari keledai sarangannya, bukan binatang lain? Karena binatang ini mau bertanggung jawab, siap untuk terima beban. Renungkan lagi nanti Keratapan 3. Maaf ya, mungkin kalian belum pernah kenal saya, sehingga kalian kaget dengan cara saya tidak seperti itu. Tapi saya mau katakan dalam hati, saya buat ini karena saya mengasihi kalian. Karena kalau dari umur sekarang kalian nggak bisa bertanggung jawab, mau jadi apa generasi berikut? Mengapa banyak anak lahir nggak ada ayahnya? Jawabannya sama, karena si ayah nggak mau bertanggung jawab. Sudah berbuat dia tinggal. Jahat gak itu? Kasihan anak ini, kasihan ibunya. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Lagi sekali sama para koruptor itu. Kenapa bisa jadi koruptor? Karena mau cari jalan pintas, tidak mau bertanggung jawab. Dia gak peduli dengan orang lain, pokoknya untung sendiri. Jahat. Jadi tidak salah kalau Tuhan Yesus cari keledai muda. Lalu lihat kondisinya ada 2 di Alkitab tadi. Bagi yang nggak Alkitab, nanti di rumah kalian baca lagi. 1 yang masih belum pernah ditunggangi orang. Lama sekali saya mencari jawaban itu. Saya punya banyak buku teologi, saya punya banyak buku tafsir Alkitab, tapi nggak ada satupun yang merasa cocok buat saya. Mengapa Yesus cari keledai muda?
yang belum pernah ditunggangi orang. Kita akan lihat Lukas pasal 19 ayat yang ke-29. Saya akan baca. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Perhatikan saudara, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu,